Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, semoga kita selalu diberikan kesehatan. Ketemu lagi dengan Rendra Hobby Official. Malam hari ini saya akan membahas tentang Arcade Fest, ya, sebuah event kemarin di Bogor dan itu keren banget. Oke, dan membahas tentang kit RBRC ini lebih dalam. Oke, nah yang pertama adalah saya ingin mengucapkan terima kasih untuk para panitia kemarin yang ada di Arcade Fest 2021 Bogor. Ya, terima kasih banyak untuk Om Aldi dan kawan-kawan. Kami salut, ya, kami salut sekali dari tim Tasikmalaya, mengucapkan ribuan terima kasih atas jamuannya, terus servisnya, dan khususnya acara kemarin itu sangat luar biasa, sangat keren, dan itu menginspirasi kami, ya. Jadi saya ucapkan terima kasih untuk tim teman-teman di Bogor dan sekitarnya. Nah, di event ini hadir sekitar 100, lebih kurang kemarin kata Om Aldi itu sekitar 120 kit, ya, artinya 120 orangan peserta dengan setiap SS itu atau special stake itu ada sekitar 11 kelompok, ya, dan itu ada 4 SS, ya, 4 SS, dan kalau dikali 11 orang, ya, artinya sekitar 44 tim, ya, lebih kurang. Kalau dihitung-hitung ya sekitar segituan. Secara keseluruhan event itu keren, event itu mantap, tantangannya juga keren-keren, obstacle-nya juga mantap-mantap, dan itu keren banget lah, ya. Salut untuk Arcade Fest 2021. Nah, teman-teman semuanya, kami dari Tasikmalaya itu berangkat 9 orang, artinya itu 3 tim. Nanti akan saya akan tampilkan fotonya. Ini adalah kami dari Tasikmalaya. Ada yang dari Garut, ada yang dari Tasik, ada yang dari Ciamis, ada yang dari Banjar, ya. Jadi kita dari Priangan Timur. Kita mewakili 9 orang ini di event Arcade Fest, ya. Dan yang paling keren itu adalah malam itu saya datang jam 11 malam di lokasi parkir, dan tidak lama teman-teman dari Tasikmalaya juga pada datang, ya. Sebagian sudah ada di lokasi dan datang, dan akhirnya kami istilahnya mendirikan tenda, ya, mendirikan tenda, dan kita camping di belakang mobil, ya, ngobrol-ngobrol, bicara-bicara sampai hampir subuh, ya teman-teman, ya, sampai subuh, dan akhirnya kita pada istirahat, dan jam 6 pagi itu sudah bangun, ya, sudah bangun, dan kita sudah beres-beres kit ini, siap-siap cek lagi ISC-nya, terus lain-lain, setel ulang dan lain-lain, pasang baterai, ya. Dan akhirnya semuanya ready. Oke, semuanya ready, dan kebetulan saya di sana satu grupnya itu dengan ini dia Kang Indra. Oke, Kang Indra nanti akan saya ceritakan tentang beliau lebih dalam. Lalu saya, dan ini adalah Kang Tono, ya. Dan kebetulan
Saya waktu itu di kebagian di SS3 ya, SS3. Kit ini menyelesaikan 3SS ya, itu pun karena kesorean. Harusnya kami bisa 4SS sebetulnya. 3SS, SS2 kita selesaikan, SS3 kita selesaikan, lalu selesai dari SS3, nanti SS3 akan saya tampilkan finishnya. Nah ini dia. Dan setelah itu kita masuk ke SS4, yaitu naik turun gunung. Oke. Dan setelah itu kita masuk ke SS2 dan kita selesai 3 SS itu. Jadi artinya kita bermain itu dari jam 8.15 pagi sampai jam 4 sore lebih kurang, atau jam setengah 5. Kit ini artinya kit ini tuh main sekitar berapa jam tuh ya, yang lumayan lama juga tuh, dari jam 8 sampai jam 4. Oke, sekitar 7 sampai 8 jam gitu teman-teman ya. Kit ini istirahatnya pas siang aja, pas sholat zuhur dan makan siang ya. Nah, dan tidak sama sekali ada kendala mengenai kit ini. Oke. Kendala ada, tetapi di luar kit. Kendala yang pertama adalah ini. Saya akan memperlihatkan ini. Ini adalah ISC 20 ampere. ISC inilah yang menghidupi, membuat winch depan ini, oke, winch depan ini dan winch belakang itu bisa berfungsi, itu melalui ISC ini. Nah, di SS3 ketika waktu kita pertama kali masuk track itu baru sekitar jam 8:30-9, tiba-tiba di obstacle pertama ini langsung bermasalah, ISC-nya langsung hangus. Oke, langsung hangus ya, mungkin karena umur, karena ini sudah cukup lama saya sudah gunakan ISC ini di kit waktu saya masih main MN. Saya masih sudah pakai ISC ini, dan kemarin saya pasang di kit ini untuk 2 ISC dan hangus ya, hangus. Dan untungnya saya membawa ISC cadangan. Oke, ISC cadangan sama 20 ampere juga, tapi ini hanya untuk satu winch saja. Akhirnya saya putuskan untuk pasangin ke winch depan ya, winch depannya saya sambung ke winch depan. Nah, tentunya kalau hanya winch depan yang hidup, winch belakangnya nggak berfungsi. Dan akhirnya kita selesai di SS3. Oke ya. Nah, ini beberapa foto yang ada di SS3. Secara keseluruhan di SS3 tidak ada masalah, hanya ganti ISC dan winch belakang tidak difungsikan. Dan kita lanjut ke SS4 ya. Di SS4 tiba-tiba ini winch depan saya lupa matiin tombol on off-nya ya. On off-nya itu, ini kan dual motor nih teman-teman, ada dua motornya, motor kiri dan motor kanan. Inilah yang narik. Nah, tiba-tiba waktu saya sudah selesai nge-winch ya, engkor dibuka, engkornya disimpan di rak roof, dan saya lupa matiin on off-nya. Akhirnya kita terus jalan, akhirnya motor ini tuh panas dan hangus ya. Tapi ISC-nya nggak masalah ya, dan tiba-tiba hangus ini motor, dan akhirnya saya ganti motor. Tapi ini ganti motornya setelah sampai rumah ya. Jadi dari SS4 saya menggunakan
saya sudah tidak menggunakan winch depan ini. Dan ISC yang tadi akhirnya saya pindah ke winch belakang ya, dan winch depan tidak berfungsi karena tidak bawa motor cadangan ini sudah saya ganti. Jadi ini yang panas itu teman-teman, ini yang hangus ya, dan sudah saya ganti dengan RPM yang lebih rendah dengan torsi yang lebih tinggi dua-duanya. Ini motor N20. Nah, setelah selesai di SCS 4, kita lanjut ke SCS 2 ya, dan akhirnya selesai SCS 2, tidak ada masalah karena satu tim kita bertiga. Dan kami beruntung, saya beruntung punya kapten Kang Indra ya, leader kami di grup ACC ya, Kang Indra. Teman-teman, saya pengen cerita tentang Kang Indra tadi. Kalau teman-teman menggunakan ISC Tripoli, itu beliau yang bikinnya. Sekarang di seluruh Indonesia itu banyak sekali yang menggunakan ISC Tripoli. Nah, ISC Tripoli tersebut itu beliau sendiri yang bikinnya teman-teman ya, beliau sendiri yang bikin. Dan beliau yang membuatnya ya, dan sekarang beliau juga membuat, sedang memproduksi lebih banyak karena ISC tersebut sudah digunakan banyak teman-teman semuanya di seluruh Indonesia ya, ISC-nya. Saya juga ingin menggunakan ISC Tripoli, hanya saya menunggu ini rusaknya kapan ya. ISC 1080 ini saya akan gunakan sehabisnya ya, maksudnya serusaknya. Nanti setelah ISC ini selesai, saya akan gunakan ISC Tripoli brushless ya, karena ISC Tripoli memang brushless ya. Nah, jadi teman-teman, itulah beliau Kang Indra, tentang Kang Indra. Kalau teman-teman ingin menggunakan ISC Tripoli, teman-teman bisa searching aja sendiri, baik di Tokped, mau di Shopee, mau di Bukalapak. Teman-teman tinggal klik aja ISC Tripoli, itu banyak yang keluar. Oke ya. Nah, dan beliau yang buatnya teman-teman, Kang Indra. Beliau sendiri yang solderingnya, beliau sendiri yang, pokoknya beliau sendiri yang bikinnya. Ya. Dan itu keren sekali. Ya, dan kita sudah lihat hasilnya, itu luar biasa. Nah, lepas dari itu, tentang kit ini kit memang mantep banget. Oke. Dan saya akan membuat kesimpulan nanti di akhir video ini. Oke. Worth it atau tidak ya. Nah, ini kit kemarin waktu saya di perjalanan di SS3 itu tiba-tiba kit yang teman kami, yaitu Kang Tono, itu kan kitnya RGT, dan RGT itu kan ada short couple-nya di sini, di bagian depan sini ya, dan short couple-nya itu lepas ya, dan setelah lepas dipasang lagi, lepas lagi. Nah, singkat cerita, akhirnya RGT tersebut, kit tersebut itu di towing, ditarik menggunakan kit ini sampai ke sebelum finish. Oke, sampai ke sebelum finish, karena setelah sampai di finish itu yang kopel yang di bagian belakang itu diamputasi, dipotong, dipendekin, dipasang di sini ya, di bagian short kopelnya. Jadi akhirnya bisa jalan lagi gitu. Tapi poinnya, kit ini towing RGT itu lumayan jauh. Bayangin aja teman-teman, narik RGT itu lebih kurang sekitar 4,5 sampai 5 kilo, karena itu menggunakan hard body dan itu ditarik ya, dan itu tidak ada masalah ya. Dan ini
memang kit ini kuat sekali ya, kit badak ya, kit kuat, kit mantep ya. Nah, kemarin saya tidak menggunakan Winch Planetary. Kenapa kok saya tidak menggunakan Winch Planetary? Kan kemarin kita sudah pasang di sini, tapi kita buka lagi karena keberatan teman-teman. Winch Planetary ininya, terus ini aja nih kalau dipegang nih berat, lumayan berat ya. Ditambah motornya belum ada di motornya, saya simpan. Kalau ditambah motor lagi itu dapat 1,2 kg. Jadi saya dengan bracket ini, dengan ini yang dipasang-pasang untuk dudukan, akhirnya saya memutuskan untuk tidak memasang Winch Planetary ini ya. Yang pertama adalah berat ya, terlalu berat. Sedangkan kit ini tanpa planetary sudah hampir 6,5 kg ya. Ditambah ini itu jadi lebih sekali, jadi over jadinya. Nah, akhirnya saya tidak menggunakan itu untuk event kemarin. Pertimbangan saya adalah tentang gardannya. Kalau terlalu berat gardannya, terus motornya, ISC cepat panas, terus takut bisa patah dan lain-lain. Akhirnya saya belum pergunakan itu karena setelan dan lain-lainnya seperti shock breaker ini masih biasa. Apabila itu dipasang otomatis itu akan lebih turun lagi. Akhirnya saya tidak menggunakan. Nah, singkat cerita, kita menyelesaikan hingga selesai ya. Yang pasti dan di SS2 pun kita kebetulan berbarengan di tim Tasikmalaya itu bareng-bareng di SS2. Nah, setengah perjalanan di SS2 ya, mungkin lewatlah dari setengah, tiba-tiba salah satu teman kami itu juga hangus ISC utamanya ya, dan akhirnya juga ditarik mobil ini sampai finish, sampai selesai SS2. Nah, artinya begini teman-teman, ini kit memang luar biasa. Oke ya. Nah, kalau saya memberikan kesimpulan untuk kit ini kit, kalau ada pertanyaan apakah kit ini worth it untuk dibeli dan dipergunakan. Nah, jawaban kalau dari saya adalah sangat layak untuk dibeli, untuk dipergunakan, untuk orang-orang yang tidak terlalu fanatik dengan merek. Oke ya, dengan merek. Kalau fanatik dengan merek tentunya ini nggak pas. Tapi kalau orang-orang seperti saya kan tidak terlalu fanatik dengan merek, kecuali kalau mobil beneran. Nah, itu harus yang betul-betul original ya, dan harus part yang betul-betul baik dan bagus. Nah, untuk RC Adventure ini, kalau saya ini bilangnya adalah sangat worth it dan sangat layak dan sangat rekomendasi untuk teman-teman menggunakan kit ini ya. Dan tentunya sekarang kit ini harganya sudah naik ya, sudah naik. Dan terakhir saya lihat tuh sekitar 3 jutaan gitu ya kit ini tuh ya, bannya, terus sasis dan gardan ya, dan bumper depan, terus gearbox ya, terus box receiver ya, shock breaker. Nah, itu 3 jutaan sekarang. Nggak tahu kalau nanti. Jadi begitu teman-teman, ini kit memang mantap, bagus. Oke ya, memang ada kekurangannya seperti gardannya terlalu besar, terus gearboxnya di tengah dan tinggi, otomatis banyak yang harus dicoak nanti ke hardbody-nya.
terus ya memang ada juga kekurangannya. Nah, jadi begitu teman-teman ya, untuk membahas tentang Arcade Fest 2021 yang kemarin kita ikuti. Keren banget, mantep ya. 2022 pastinya kami dari Tasikmalaya, dari tim S Move On ya. S Move On itu susah move on, oke, susah move on. Dan kita pastinya akan ikut nanti di Arcade Fest 2022. Oke. Nah, sekitar 3 minggu lagi kemungkinan besar kit ini juga akan ikut event kembali ya. Eventnya apa? Eventnya adalah Sumatera Overland. Itu akan dilaksanakan di minggu ketiga di bulan Oktober ini juga, dilaksanakan di Prabu Mulih, Sumatera Selatan. Nah, kemungkinan saya akan ikut dengan 2 orang teman kami di grup Tasikmalaya. Kebetulan kemungkinan kami bertiga bisa untuk ikut acara Sumatera Overland, dan acaranya tentunya pasti keren ya, karena ini memperingati HUT Prabu Mulih ya, hari ulang tahun Prabu Mulih. Dan kalau tidak ada halangan kami akan berangkat ya. Dan di HUT Prabu Mulih di Sumatera Overland saya akan menggunakan kembali kit ini. Oke, akan menggunakan kit ini dengan kemungkinan winch ini akan saya pasang, winch badak ini, winch super winch ini akan saya pasang, dengan nanti perubahan sedikit di kaki-kaki dan shock breaker nanti kita akan sedikit rubah supaya beban yang berat itu tidak terlalu menjadi beban untuk si kit ini ya. Untuk kualitas daripada part-part yang ada di dalam sini tuh saya sudah yakin ini sangat bagus, oke ya. Dengan harga segitu waktu saya beli sangat murah, belum terlalu ramai kit ini ya, masih murah. Dan hari ini harganya meningkat tajam ya, meningkat tajam, dan semakin banyak juga peminatnya. Dan semoga nanti di Sumatera Overland kit ini bisa juga menyelesaikan hingga akhir, oke ya. Nah begitu teman-teman semuanya, kesimpulan dari saya, apakah ini layak atau tidak. Khusus untuk saya yang tidak terlalu fanatik dengan merek, ini adalah sangat layak, sangat bagus, sangat layak dipergunakan untuk bermain RC Adventure ya, kit RBRC 110. Nah begitu teman-teman semuanya, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata dari saya. Sekali lagi terima kasih untuk para panitia, Om Aldi dan kawan-kawan, dan tentunya semangat terus untuk tim Tasikmalaya, Priangan Timur dan sekitarnya, grup tim Susah Move On yang nggak pernah berhenti ketawa dan nggak pernah berhenti bercanda, dan keren banget. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kesalahan kata-kata. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.